situasi yang sangat sulit kita tunaikan, satu kondisi yang sangat sulit kita tempuh. Apa itu yang disebut akobah, yang ternyata sebuah kesulitan yang panas, yang sulit? Diilustrasikannya dalam berbagai kitab tafsir seperti bukit yang panas dan terjal, saking sulit. Apa itu? Satu, fakku raqabah, memiliki jiwa besar, tidak memperlakukan orang lain semena-mena. Kalau dalam makna letternya, fakku raqabah artinya membebaskan budak. Membebaskan budak artinya kita bersikap terbuka, membangun kesetaraan, menempatkan orang dan perilaku yang baik, tidak sewenang-wenang dan lain sebagainya. Apalagi dulu yang namanya budak itu adalah sebuah harta kekayaan dan satu privilege. Sama dengan privilege kita punya banyak anak buah, punya banyak orang, punya banyak tangan kanan, punya banyak tangan kiri. Tetapi kata Al-Quran, bebaskan budak itu, berikan kemerdekaan, berikan ruang bagi mereka untuk menentukan jalan hidupnya, menempuh kesejahteraan. Kira-kira seperti itu. Itu satu hal yang sulit sekali zaman dulu. Karena itu dalam Al-Quran, dalam sejarah banyak hal dendanya bagi orang-orang kaya, bebaskan budak. Itu ya. Itu yang pertama. Apakah masih relevan dengan kita saat ini? Ya, mungkin kita ambil makna apa sih sebenarnya makna perbudakan? Mungkin sikap-sikap yang menindas, sikap-sikap yang semena-mena, mentang-mentang kita berkuasa, ya, lakukan apa saja, mumpung. Sulit Pak, sulit. Kata Al-Quran, fakkur. Yang kedua, aw'af'amu fi yawmin di mashqabah, memberi makan seseorang, satu kelompok masyarakat pada saat yawmin di mashqabah, saat paceklik, pada saat sulit makan, pada saat bencana. Yang benar, kenapa sih nyumbang bencana disebut bagian dari akobah? Memang sulit menunaikan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya insya Allah kita punya kepedulian dengan bencana yang ada. Betul? Ramadan banyak yang berikan makanan di jalan, kelompok masyarakat. Tapi ada bencana yang minti mashghobah. Kalau dulu itu paceklik, musim panen, sulit padi, sulit gandum dan lain-lain. Kira-kira saat ini kalau ada bencana, sedikit banyak pun coba nyumbang. Aw'af'aman fi yawmin di mashghobah, pada saat bencana, pada saat krisis. Ini di Bekasi, mohon maaf, saudara-saudara kita, tetangga kita. Saya kemarin ke asrama haji yang juga segini, mengatin teman-teman di sana. Ayo, harus siap 1 Mei kita harus siap. Yaumul di Masyarakat. Tidak hanya Bekasi, itu banyak juga yang kejadian. Ada partisipasi. Jadi kalau ada situasi kritis atau krisis, alhamdulillah saat ini di luar negeri pun sama. Saya lihat kemarin Basnas, Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, Lazis Al-Ghisham di Palestina menyampaikan bantuan. Itu yang disebut Yaumul di Mashghobah, di antaranya bisa kita bahas. Yang ketiga, yang sulit kita lakukan apa? Yatiman dan akrabat. Memberi makan, membantu anak yatim dari keluarga kita sendiri. Akrabat, karib, dari kerabat. Jadi kita itu berjiwa besar, filantropinya bagus, infaknya jalan, sedekahnya jalan, zakatnya jalan, betul Bapak? Tapi jangan lupa kerabat. Jangan kita baik sama orang lain, sama kerabat menit pelit. Sama orang lain ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu. Yatiman dan anak
yatim dari kerabat kita, Pak, anaknya bibi, anaknya tante, anaknya sepupu di kampung. Punya yang begitu? Punya nggak kita yatim saudara yang ada di kampung di mana? Seberapa baik kita sama mereka dibanding kita baik sama orang lain. Apalagi situasi saat ini, yatiman dan kerabat, anak yatim dari kalangan kerabat. Dan kata hadis dikatakan kalau kita bersedekah sama yatim, sama kerabat kita dapat dua. Satu, pahala sedekahnya. Yang kedua, silaturahimnya terjaga. Jadi maksud dengan silaturahim terjaga dan kemudian silaturahim itu bisa memperpanjang rezeki, konteksnya seperti itu. Bukan kita keliling buka bersama karena banyak teman. Itu juga bisa. Banyak silaturahim, banyak buka bersama, banyak makan gratis. Bukan hanya itu, tapi kerabat kita, koringa, itu kemudian mendapatkan dampak dari kita karena kita silaturahimnya membangun. Mungkin Bapak mendapatkan ketika situasi sulit, kerabat sendiri menjauhi kita, tapi yang datang justru bukan kerabat. Bahkan orang tua kita yang baik sama orang tua kita boleh jadi bukan anak kandungnya, tapi anak angkatnya. Karena itu di kampung biasanya hampir semua orang punya anak angkat. Supporting system, social system, supporting social system. Karena banyak anak itu meninggalkan orang tuanya begitu saja. Ternyata yang menjaga mereka sampai wafatnya adalah anak angkat. Nah, jadi mohon jangan lupakan berbuat baik itu harus, tapi jangan lupa kerabat kita. Apalagi dari kalangan yatim. Jadi tadi fi yawmiti masluba yatiman da makroma au miskinan da matsroba. Atau kita membantu orang miskin yang betul-betul miskin. Apa bahasanya? Yang betul miskin itu apa? Bisa kita bahasa? Miskin banget. Ya miskin banget itu apa? Miskin ekstrim. Miskin ekstrim atau apa sih yang lebih enak? Fakir. Yang terlantar, yang belangsak benar, yang belangsakan benar. Itu kata Al-Quran memang begitu. Kita ini bagi-bagi sama saudara, sama kawan. Oke, that's good. How to share your wealth with your friend. Anda bisa berbagi dengan teman-teman Anda, tapi memberi makan orang yang sangat miskin. Itu Al-Quran misalkan itu. Bapak bisa cek lagi ayat tafsirnya gimana. Orang miskin yang sangat miskin, yang benar-benar. Kapan kita terakhir bertemu dengan yang mereka seperti ini? Yang biasa-biasa kita kasih makan, Pak. Yang betul-betul miskin kadang kita lupa. Ini kata Al-Quran bagian dari apa yang disebut dengan narkoba. Susah menunaikannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini yang berbahagia, mari kita coba ya, menjadi bagian dari apa yang diilustrasikan dalam surat Al-Balad tadi. Kalau kita sudah bisa menunaikan semua itu, melewati aqabah itu, mudah-mudahan kita bisa masuk menjadi bagian yang dalam ayat selanjutnya disebutkan ashabul maimanah. Orang yang ada dalam barisan kanan kita lakukan. Barisan kanan, nanti pembahasan barisan kanannya belakangan. Tapi orang yang menolak itu, bersikap kufur dan benar itu semua, mereka akan berada di bagian kiri. Masalah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini, dalam refleksi ini kita disadarkan kembali dengan hal-hal yang mungkin kita abaikan. Yang pertama tadi, lupa nyumbang. Sering lupa, Pak. Ya mungkin kata Bapak
sulit itu karena sering lupa, bukan kita nggak punya duit, bukan ini. Mungkin waduh kas, waduh kawan kita, waduh sampai situ lupa. But we have to do something. We have to decide giving, donating, helping, sekecil apapun. Jadi begitu. Yang kedua, ya, awalnya fi yawmiti masroba yatim dan makraba, kita tidak melupakan anak-anak yatim dari kerabat kita sendiri, Pak, atau orang-orang yang kurang mampu dari kerabat sendiri. Jangan baik sama orang lain, tapi tidak baik sama kerabat keluarga. Ini catatan Quran, bukan saya. Catatan Quran. Apalagi sama baik sama istri orang. Wah. Sama istri orang baik, sama istri sendiri pelit, susah. Itu Pak Dir, sosialisasikan. Lebih baik. Sama istri sendiri baik, sama istri orang, atau sama suami orang. Jadi refleksi saja, ini topik ini ya, topik yang berbeda ya. Tapi juga ini masalah serius yang harus kita di Kemenag ini juga harus dikaji juga banyak hal. Nah kemudian tadi bebaskan budak, kemudian memberi makan di satu genting, kemudian anak yatim dari kerabat sendiri, dan silakan Bapak Ibu di Ramadan ini nyari orang miskin yang semiskin-miskinnya dan melakukan sesuatu. Ketemu yang miskin gampang, Pak, betul ya? Sangat gampang, banyak, ada di mana-mana. Tapi yang miskin belangsakan itu yang harus kita bantu. Mudah-mudahan kita diberi semangat untuk itu, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah bulan Ramadan ini menambah semangat kita untuk berbuat baik. Demikian dari saya.